Halo guys, apa kabar kalian? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Kali ini Mimin mau ceritain film action yang menegangkan. Film ini berjudul Cleaner, yang rilis awal tahun 2025. Film ini bercerita tentang seorang petugas kebersihan yang merupakan mantan tentara SRR yang berhasil menggagalkan aksi terorisme. Film ini dibintangin sama Daisy Ridley dan juga Tess Skylar. Sebenarnya isu yang diangkat sama film ini cukup menarik, tapi entah kenapa Mimin kok ngerasa ada yang kurang. Mungkin kalian punya pendapat lain tentang film ini. Jadi kita langsung cekicrot aja ceritanya. Memperlihatkan seorang gadis kecil yang bernama Joey. Joey sedang memanjat lemari di kamarnya. Mungkin Joey ingin mencari Spider-Man. Di luar ruangan, dia mendengar kalau ayahnya sedang memarahi kakak laki-lakinya. Joey kemudian terus bergelantungan sambil merangkak ke jendela rumahnya. "20 tahun kemudian, terlihat Joey yang sudah besar baru bangun tidur karena teleponnya berdering. Joey mendapati kalau dirinya sudah terlambat bekerja. Di tengah keadaannya yang terburu-buru, Joey malah mendapatkan telepon dari tempat di mana kakaknya tinggal. Karena ini urusan keluarga, mau nggak mau Joey harus pergi ke tempat kakaknya walaupun sudah terlambat untuk bekerja. Sesampainya di sana, Joey malah dikabarkan kalau kakaknya Michael, ini dia perawakannya, Michael dituduh sudah menghilangkan data organisasi. Walaupun Michael menderita autis, dia merupakan orang yang sangat pintar dengan yang namanya coding-codingan. Itulah sebabnya Michael dituduh atas peristiwa ini dan dikeluarkan dari tempat itu. Mau tidak mau, Joey pun harus membawa Mike ke kantornya karena dia sudah benar-benar terlambat. Sialnya lagi, motor Joey malah mogok dan tidak bisa nyala. Alhasil mereka pun harus bergegas dengan menaiki bus. Mereka pun akhirnya sampai. Ternyata Joey bekerja di gedung pencakar langit. Namun Joey bekerja sebagai seorang pembersih kaca. Joey meminta Mike untuk menunggu di lobi sebentar, sementara dirinya harus bertemu dengan seseorang. Singkat cerita, Joey membawa seorang pria yang bernama Big Ron untuk mengawasi Mike. Joey kemudian pergi menuju atasannya. Di dalam lift, dia bertemu dengan dua orang pria yang merupakan pemilik perusahaan. Sesampainya di ruangan atasan, tentu saja Joey mendapat peringatan dan dia juga mendapat pekerjaan tambahan untuk membersihkan sisi lain gedung yang padahal bukan kerjaannya. Joey pun mempersiapkan peralatannya untuk mulai bekerja. Berpindah kepada Michael yang sedang menunggu Joey di lobi. Karena udah bosan, Mike pun berniat untuk mencari Joey. Tepat ketika dia terlepas dari pengawasan Big Ron, Mike pun masuk ke dalam untuk mencari Joey. Sementara itu di tempat lain kita melihat dua bos besar, yaitu kakak beradik yang bernama Geoffrey dan juga Gerald. Mereka sedang melakukan wawancara dengan televisi, karena nanti malam juga akan diadakan acara peresmian di kantor mereka. Kembali lagi bersama Joey yang sedang asik bekerja. Dia didatangi rekan kerjanya yang bernama Noah. Mereka membicarakan tentang acara besar yang akan digelar malam ini. Untuk itu mereka harus menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat. Hari pun sudah mulai gelap, sementara Joey masih belum menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian Joey pun terkejut karena Michael tiba-tiba ada di lantai atas. Tentu saja hal ini membuat Joey marah. Dia meminta Mike untuk segera turun ke bawah karena lantai atas hanya untuk karyawan perusahaan. Mike menolak hal ini walaupun Joey sudah menjelaskannya kalau dia akan dipecat jika sampai ketahuan. Michael pun kesal dan pergi meninggalkan Joey. Joey kemudian dihubungi atasannya untuk menyelesaikan tugasnya lebih cepat karena acara akan segera dimulai. Si atasan mengirim gondola agar pekerjaan Joey bisa cepat selesai. Acara syukuran pun dimulai. Para tamu pun berdatangan termasuk petinggi-petinggi perusahaan. Di saat yang sama datang sekelompok orang bertopeng yang akan menjadi penghibur dalam acara ini. Sang kakak yang bernama Geoff memberi kata sambutan kepada para tamu, sementara sang adik Gary memutuskan untuk berolahraga bersama ani-aninya. Sementara itu, Joey yang sudah menyelesaikan pekerjaannya meminta si atasan untuk segera menurunkannya, karena dia juga khawatir kalau Michael akan membuat keributan. Namun saat si atasan hendak menurunkan gondolanya, sekelompok orang pun masuk dan tanpa basa-basi langsung menembaki semua orang di ruang kontrol tersebut. Orang-orang tersebut langsung meretas CCTV dan segala macam sistem kendali yang ada di gedung. Tanpa mengetahui apa yang terjadi, Joey pun akhirnya terjebak di gondola.
Balik lagi bersama Geoff yang sedang berpidato. Tiba-tiba datang seorang yang bertepuk tangan dan mengatakan itu semua adalah kebohongan. Lalu kelompok bertopeng dan antek-anteknya pun melemparkan gas yang membuat orang pingsan seketika. Kelompok tersebut memberikan alat bantu pernafasan kepada Geoff dan beberapa tamu penting lainnya. Lalu pemimpin kelompok bertopeng mengatakan semua akan tetap hidup jika menuruti permainannya. Namun sesaat kemudian, ketua kelompok bertopeng yang bernama Markus menyadari ternyata Gary tidak ada di sana. Markus memerintahkan seorang anggotanya untuk mencari Gary. Joey yang sudah mulai muak akhirnya mencoba memanjat ke lantai atas. Lalu Joey melihat seorang pria bertopeng yang sedang membawa Gary. Joey melihat ternyata Noah adalah pria bertopeng tersebut. Joey pun menyadari kalau sedang terjadi kekacauan di dalam gedung. Joey mencoba berteriak untuk meminta bantuan kepada orang-orang di bawah, tapi tentu saja tidak ada yang mendengar Joey karena jaraknya memang terlalu jauh. Di ruangan lain terlihat Michael yang berhasil menjaga dirinya agar tidak terkena gas beracun. Kita kembali ke tempat acara. Markus mengatakan kalau mereka ingin Geoff dan Gary mengakui perbuatan mereka yang sudah merusak lingkungan dan menyebabkan polusi di mana-mana. Bahkan mereka tega menghabisi seorang wanita yang dahulu ingin memberikan kesaksian tentang tindakan perusahaan ini. Diketahui Markus adalah seorang ekstremis aktivis lingkungan. Karena Geoff terlalu banyak bacot dan banyak alasan, Noah pun menjadi geram dan menghabisi Geoff saat itu juga. Perdebatan pun terjadi antara Markus dan Noah, di mana Markus mengatakan kalau mereka sudah sepakat untuk tidak ada korban jiwa dalam aksi kali ini. Di luar jendela ternyata Joey menyaksikan ini semua. Joey pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke gondola untuk meminta bantuan. Dia menemukan kaleng berisi senyawa yang mudah terbakar. Joey lalu mengoleskan benda ini ke jendela dengan menuliskan SOS, lalu membakarnya. Hal ini tentu saja menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitar gedung. Anak buah Markus menyadari kalau polisi akan datang ke sana karena di jendela terdapat sinyal minta bantuan. Markus pun meminta Noah untuk mengamankan si pembersih kaca tersebut. Di saat Markus dan Noah bersih tegang, Gary pun berhasil menyelinap kabur. Noah akhirnya berhasil menemukan Joey yang masih terjebak di luar jendela. Noah meminta rekannya untuk menarik gondola tersebut. Namun Joey segera menyupal katrol gondola tersebut dengan obeng yang membuat gondola tersebut macet. Gary yang mencoba menghubungi polisi pun akhirnya ditemukan oleh Markus. Markus pun meminta Gary untuk mengikutinya saja agar tidak ada nyawa yang perlu dikorbankan dalam aksi kali ini. Noah pun tiba-tiba datang dan menodongkan senjata ke arah Gary. Markus meminta Noah untuk tidak melakukan hal-hal bodoh. Tak disangka ternyata Noah tidak sepemikiran dengan Markus karena cara Markus terlalu manusiawi. Noah pun langsung menembak Markus yang membuat Markus tewas seketika. Noah kemudian meminta anggotanya yang di ruangan operator untuk menyiarkan kejadian ini. Noah mengatakan sekarang dialah yang memegang kendali. Bagi yang tidak setuju sebaiknya mati saja. Noah pun melempar tubuh Markus ke luar jendela. Dan Noah membawa Gary kembali ke ruangan interogasi. Joey pun mengambil pistol yang ada pada Markus. Tiba-tiba Noah pun datang dan mengancam akan menghabisi Michael jika Joey bertindak gegabah. Noah meminta Joey untuk mengosongkan senjatanya dengan menembakkan pistol tersebut ke arah orang-orang di bawah. Berkat keahliannya, dia berhasil untuk tidak mengenai orang-orang yang ada di bawah. Kemudian Noah menelpon polisi dan mengatakan kalau ada wanita berbahaya di luar gedung. Polisi yang berdatangan pun akhirnya fokus kepada Joey dan bukan kejadian di dalam gedung. Joey pun dianggap sebagai seorang kriminal. Di ruangan acara, anggota Noah terus menggali pengakuan dari petinggi perusahaan tentang hal-hal buruk yang sudah mereka lakukan terhadap lingkungan. Sementara itu, kepala polisi yang bernama Claire pun turun tangan dalam kejadian ini. Rekannya mengatakan kalau Joey adalah mantan tentara yang cukup bermasalah di satuannya. Claire pun heran, sebagai mantan tentara harusnya tembakan Joey tidak meleset, ditambah lagi dialah orang yang sudah memberikan sinyal SOS. Joey lalu mengambil ponsel Markus untuk menghubungi pihak kepolisian. Kemudian Joey menjelaskan semua kejadian kepada Claire. Claire lalu mendapati ternyata dalangnya adalah Noah, yang ternyata adalah anggota kelompok humanis yang dahulu bernama Lucas.
Seorang ketua pasukan yang tidak sabaran meminta anggotanya untuk menerobos ke dalam gedung. Sembari menggali pengakuan dari para petinggi, Noah diberikan sebuah jam tangan yang mendeteksi denyut nadi, di mana kalau denyut nadi si pengguna berhenti, maka semua bom yang ada di sana akan meledak. Noah pun mendapatkan informasi kalau ada beberapa anggota polisi yang ingin menerobos ke dalam. Dia meminta Claire agar menyuruh mereka mundur. Namun, meski begitu, Noah tetap meledakkan bom yang dipasang di van mereka, sehingga para polisi tersebut tewas seketika. Joey mengatakan kepada Claire agar tidak bertindak sembarangan. Karena kejadian tadi, Joey menjadi satu-satunya harapan. Claire lalu meminta Joey untuk bisa pergi sejauh mungkin dari lokasinya sekarang, karena ada sebuah bom yang diturunkan tepat ke arah gondola. Joey lalu meminta Claire untuk meminta penembak jitu menembakkan kaca di dekatnya, agar dia bisa masuk ke dalam. Noah yang menyadari kalau Joey tidak akan tewas semudah itu, meminta bawahannya untuk segera mencari Joey. Sementara itu, Joey yang sudah mulai menyerah untuk memecahkan kaca tiba-tiba mendapat pertolongan dari Michael dan membantunya masuk. Noah yang menyadari kalau Joey sudah ada di dalam gedung, meminta pasukannya untuk mencari Joey. Joey dan Michael pun bersembunyi di ruang utilitas. Di sini Joey berhasil mengalahkan beberapa anak buah Noah. Joey pun mendapat kesulitan menghadapi seorang wanita yang cukup hebat. Namun tiba-tiba Michael pun datang dan menjatuhkan sebuah granat. Di ruangan kontrol, mereka sedang memproses video tentang pengakuan Noah akan aksinya ini, di mana Noah mengatakan kalau dia akan menghabisi semua kehidupan yang merusak bumi. Tentu saja, si operator menjadi takut dan melarikan diri dari sana. Namun siapa sangka dirinya harus tewas ditembak anak buah Noah. Di saat yang sama, Joey dan Michael pun datang dan menghabisi anak buah Noah tersebut. Mereka berdua berhasil masuk ke ruangan kendali. Joey meminta Michael untuk meretas video tersebut dan mengambil semua datanya. Joey pun menghubungi Noah dan mengatakan kalau dia sudah memiliki semuanya, dan Noah hanya akan dikenal sebagai teroris biasa. Kemudian Joey mendapatkan telepon dari Claire kalau mereka bisa menyelinapkan pasukan ke dalam, dan Claire meminta Joey untuk segera keluar dari sana. Saat ingin pergi, Joey meminta agar Michael pergi duluan sementara dia harus menyelesaikan hal ini. Joey pun menghubungi Noah dan menantangnya untuk bertemu. Noah ternyata tidak datang sendiri dan membawa dua bawahannya. Mau tidak mau, Joey harus membereskan dua orang tersebut terlebih dahulu. Di tempat lain terlihat para polisi berhasil masuk ke ruangan tempat Sandra berada, dan dengan cepat para polisi ini menghabisi para penjaga. Di sini mereka menyadari kalau bom yang menempel pada para Sandra tidak mudah untuk dijinakan. Kembali lagi kepada Joey yang akhirnya bertemu dengan Noah. Di sini Joey melihat jam di tangan Noah yang juga merupakan sebuah detonator bom. Namun tiba-tiba Noah menyerang Joey, maka terjadilah baku hantam. Pergelutan yang cukup lama ini akhirnya dimenangkan oleh Joey yang berhasil membuat Noah bergelantungan. Noah pun mengancam kalau dirinya terjatuh, maka seluruh gedung akan meledak. Tapi ternyata Joey dengan senyumannya memperlihatkan kalau dia berhasil merebut jam tangan Noah saat baku hantam tadi. Joey pun akhirnya mengirim Noah ke alam baka. Setelah itu terlihat semua orang sedang dievakuasi. Joey ditemui oleh kepala polisi untuk berterima kasih atas bantuannya. Walaupun sudah ditawarkan untuk masuk ke dalam kesatuan, Joey menolak karena dia ingin fokus untuk menjaga Michael. Joey pun bertemu dengan Michael. Kemudian Michael menunjukkan flash disk yang berisi data milik Noah. Dan mereka berniat untuk tidak menyerahkan flash disk ini kepada siapapun, termasuk pihak berwajib. Film pun akhirnya tamat. Oke guys, itu tadi alur cerita film Cleaner. Jangan lupa subscribe ya, komen, dan like juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan ciao ciao.